Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channelnya Fariza and Family. Nah, kali ini Papa Iza akan mengajak adik-adik semua, teman-teman semua untuk sama-sama mempelajari, memahami dan lebih tepatnya mengingat kembali mata pelajaran ekonomi bisnis atau singkat dengan yang biasa disebut dengan Ekobis. Mata pelajaran Ekobis ini terdapat 12 bab yang bisa kita pelajari, kita pahami, serta kita ingat kembali ya. Karena mungkin ada untuk adik-adik yang sudah kelas 2 atau kelas 11 maupun kelas 12. Nah, ini bisa mengingat kembali waktu kelas 10 pernah mempelajari mata pelajaran Ekobis itu sendiri. Nah, jadi untuk mata pelajaran Ekobis ya, terdapat ada 12 bab tadi ya. Itu untuk yang pertama ada tentang bab 1 tentang ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Kemudian bab 2 kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Selanjutnya bab 3 pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Lalu bab 4 perilaku konsumen dan produsen. Selanjutnya bab 5 itu tentang keseimbangan pasar. Selanjutnya bab 6 menghitung biaya produksi dan titik pulang pokok. Kemudian bab 7 ada struktur pasar. Bab 8 ada badan usaha. Kemudian bab 9 membuat rencana usaha kecil dan menengah. Selanjutnya bab 10 lembaga keuangan. Dan bab 11 ketenaga kerjaan. Serta bab 12 itu tentang kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama kita harus pelajari pada bab 1 tentang yang tadi ya adik-adik semua. Bab 1 itu tentang ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Nah, di sini ada pengertian atau definisi tentang ilmu ekonomi, kemudian ada ruang lingkup ekonomi. Selanjutnya ada jenis ekonomi, ada metode ilmu ekonomi dan prinsip ekonomi. Oke. Kemudian pengertian atau definisi ilmu ekonomi itu terdapat beberapa pengertian. Nah, menurut para ahli ya yang ada atau yang menyatakan tentang ilmu ekonomi itu seperti apa. Nah, jadi dari menurut para ahli tersebut banyak yang menyatakan bahwa di sini ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Nah, kata kunci dari definisi ini adalah yang pertama tentang kebutuhan, yaitu suatu keperluan manusia terhadap barang-barang dan jasa yang sifat dan jenisnya sangat bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas. Ya, jadi di bab 2 itu membahas tentang kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Nah, di dalamnya ada yang pertama, bagian A, yaitu tentang kebutuhan manusia. Di dalam kebutuhan manusia itu ada yang pertama tentang definisinya atau pengertiannya, kemudian ada jenis-jenis kebutuhan. Nah, kemudian yang pertama ada kebutuhan menurut intensitas kegunaannya, kedua kebutuhan menurut kegunaannya, yang ketiga ada kebutuhan menurut sifatnya. Nah, ini ada data ija ya. Nah, kemudian ada kebutuhan menurut subjeknya. Nah, oke. Yang pertama definisi kebutuhan. Nah, definisi kebutuhan atau pengertian dari kebutuhan sendiri itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan atau untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah sesuatu yang mutlak sebab tanpa terpenuhinya kebutuhan kelangsungan hidup manusia dapat terancam. Oke. Nah, kemudian jenis-jenis kebutuhan. Ada yang tadi pertama ada kebutuhan menurut kegunaannya. Nah, dalam kebutuhan kegunaannya terbagi menjadi 3 ya, anak-anak. Yang pertama ada kebutuhan primer, kemudian ada kebutuhan sekunder, dan kebutuhan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, jadi adik-adik semua, teman-teman semua bisa membedakan apa itu primer, apa itu sekunder, apa itu tersier. Nah, kalau kebutuhan primer itu disebutlah dengan kata lain adalah kebutuhan pokok ya, kebutuhan inti yang dibutuhkan oleh manusia atau dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dari sekunder adalah kebutuhan faktor penunjang atau penopang.
Nah ya, kalau yang primer tadi contohnya misalnya kayak kita makan, minum gitu kan, itu adalah kebutuhan primer. Kalau kebutuhan sekunder itu faktor penunjang misalnya seperti televisi, kemudian juga handphone gitu kan, dan juga mesin cuci di rumah atau setrika gitu kan. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan sekunder ya. Nah ini ada Iza nih. Kebutuhan sekunder seperti kebutuhan yang boleh dibilang tidak terlalu urgent, tidak terlalu harus segera bisa dibeli atau terpenuhi, walaupun dinantikan itu masih bisa ya gitu ya. Oke. Nah selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya seperti kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani seperti itu ya. Kebutuhan jasmani berarti kebutuhan untuk memenuhi untuk memenuhi raganya seperti itu ya, memenuhi badannya, contohnya seperti makan, minum, dan berolahraga. Kemudian ada kebutuhan rohani. Nah rohani berarti kan berhubungan sama jiwa ya atau mental seperti itu ya. Nah selanjutnya untuk yang B itu ada kelangkaan sumber daya ekonomi ya. Di sini berarti kita akan mempelajari kenapa sumber daya ekonomi itu bisa mengalami kelangkaan. Kemudian apa sih penyebabnya kelangkaan itu? Nah seperti itu ya. Selanjutnya faktor-faktor penyebabnya apa? Kemudian jenis-jenis kelangkaan. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya alam, kemudian ada kelangkaan sumber daya manusia, dan juga ada kelangkaan sumber daya modal dan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nah selanjutnya yang bagian C ada strateginya. Nah strategi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya. Nah, seperti yang pertama adalah menyusun skala prioritas kebutuhan. Kemudian yang kedua, kesempatan yang dimiliki. Nah, ya, pertimbangan kedua adalah jika suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja, maka perlu didahulukan. Itu kan misalnya dalam suatu kondisi darurat. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga ada pertimbangan masa depan. Nah, jadi bagaimana jika dalam menghadapi pilihan yang sulit, faktor masa depan juga perlu dipertimbangkan. Jadi banyak air dipakai ataupun juga listrik gitu ya. Kita harus bisa menghemat lah, rajin-rajin menghemat lah. Seperti itu ya. Kemudian tiga, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Nah, jadi di dalam pelaku kegiatan ekonomi terbagi dari beberapa ya. Yang pertama ada rumah tangga produksi seperti perusahaan. Nah, jadi perusahaan ini terbagi menjadi ada perusahaan perseorangan, kemudian ada firma atau perusahaan dimiliki oleh 2 orang seperti itu ya. Kemudian ada perseroan komanditer atau CV. Nah, kemudian ada perseroan terbatas dan selanjutnya ada koperasi. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman ada semuanya harus bisa memahami, mengerti apa sih itu firma, apa itu perusahaan perseorangan, apa itu perusahaan komanditer atau CV, dan juga perusahaan PT atau terbatas, dan juga koperasi, sehingga kita bisa membedakannya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada rumah tangga negara ya atau pemerintah. Jadi di dalam rumah tangga negara atau pemerintah ini terdiri dari perusahaan negara umum atau yang singkat dengan Perum, kemudian ada perseroan terbatas negara atau yang disebut dengan persero, dan ada 2 ya. Kemudian ada masyarakat ekonomi luar negeri. Selanjutnya peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, jadi di sini terdapat peran pelaku kegiatan ekonomi ya. Jadi yang pertama ada peran rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada peran rumah tangga produsen atau perusahaan dalam kegiatan ekonomi. Jadi masing-masing konsumen dan produsen tadi mempunyai peran penting dalam siklus ekonomi yang ada di Indonesia ini. Seperti itu ya. Ada dari produsennya, ada dari konsumennya, juga dari pemerintah itu sendiri gitu kan. Masing-masing mempunyai peran gitu yang sangat berpengaruh untuk ekonomi yang ada di negara kita. Seperti itu ya. Kemudian pemerintah sebagai produsen, selanjutnya ada pemerintah sebagai konsumen. Nah, ya itu termasuk dalam yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Tadi yang pertama adalah pemerintah sebagai produsen dan pemerintah sebagai konsumen, dan juga pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi atau boleh dibilang untuk menstabilkan ya perekonomian yang ada di negara kita ini ya. Bab 4, perilaku konsumen dan produsen. Nah, di sini ya. Perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada definisi atau pengertian dari para ahli. Kemudian ada istilah bahwa dalam perekonomian seorang produsen harus bisa memahami bahwa konsumen itu, ada istilah bahwa konsumen itu adalah raja, di mana konsumen harus dilayani, diberikan pelayanan oleh produsen tadi. Jadi istilahnya adalah bahwa konsumen itu adalah raja. Nah, seperti itu ya. Atau kesesuaian dari konsumen itu sendiri. Bahkan konsumen
ada yang mereview, merequest. Nah, jadi si produsen itu menyesuaikan seperti itu ya. Selain memberikan pelayanan sendiri kepada para konsumen, nah seperti itu ya. Selanjutnya ada bagian B. Bagian B ini adalah perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama ada pengertian, oke? Ada pengertian perilaku produsen. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen dan contoh perilaku produsen, gitu kan? Selanjutnya ada teori kepuasan. Nah, seperti itu ya. Ada pendekatan kardinal. Nah, pendekatan kardinal ini di dalam teori kepuasan, pendekatan kardinal ini terdapat yang namanya dengan hukum Gosen 1. Nah, jadi ada hukum Gosen 1, kemudian ada terlahirlah hukum Gosen 2. Nah, jadi adik-adik harus bisa memahami apa sih sebetulnya hukum Gosen 1 itu dan apa sih hukum Gosen 2 gitu kan. Dan kenapa bisa ada hukum Gosen 1 dan kenapa bisa muncul hukum Gosen 2. Nah, adik-adik semua harus bisa memahami dan bisa membedakan ya.